Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran 3 di subtema 4. Seperti biasa, anak-anak semuanya sebelum mengerjakan tugas diwajibkan atau dibiasakan terlebih dahulu untuk membaca, ya, agar kalian lebih lancar membacanya, juga agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari setiap hari. Di halaman 174 ini ada petunjuk merawat anak ayam. Dari halaman 174 sampai halaman 175. Kalian bisa membaca sendiri sambil melihat gambar di sampingnya. Setelah itu, tugas yang pertama, kalian membuat pertanyaan sendiri serta jawaban sendiri. Membuat pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Jadi, di sini ada 3 gambar. Gambar ini berkaitan dengan yang kalian baca tadi. Jadi, kalau kalian tidak membacanya terlebih dahulu, kalian tidak akan memahami. Pasti bingung nanti ya kalau mengerjakan soal-soal. Kalian membuat pertanyaan, gambarnya tidak usah digambar, cukup ini saja diberi nomor 1, 2, dan 3. Membuat pertanyaan sesuai dengan gambar yang di samping. Ingat, gambarnya tidak usah digambar, langsung jawaban dan pertanyaannya saja. Jangan lupa diberi nomor. Setelah itu, tugas yang kedua ada SBDP. Di sini ada tutorial membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Dibaca dahulu alat dan bahannya, serta cara membuatnya. Nanti Ibu berikan video tutorial cara membuat anak ayam dari kardus bekas. Kardusnya boleh kardus apa saja yang ada di rumah kalian. Ini tugas yang kedua ya, dikerjakan di buku gambar. Tugas yang kedua untuk SBDP dikerjakan di buku gambar. Jangan terlalu kecil membuat sketsa anak ayamnya, karena fungsi dari buku gambar A3 kalian yang berukuran besar itu agar gambar kalian tidak terlalu kecil. Jadi bagus hasil akhirnya nanti, gitu ya. Ini tugas yang kedua. Setelah itu, di sini ada berbagai macam makanan. Ada telur goreng, telur rebus, telur dadar, bahan-bahan kue, dan kue bolu. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Ini kuenya sudah jadi, lalu dipotong. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Ingat, pelajaran yang kemarin angka 1 ini yaitu jumlah kue yang awal. Angka 10 ini kue yang sudah dipotong atau yang sudah dibagi. Kemarin angka yang di atas dan angka yang di bawah ada namanya masing-masing. Kalau kalian lupa dengan nama angka di atas dan angka di bawah, kalian bisa buka pelajaran atau materi yang kemarin, yaitu ada di pembelajaran 1 ya. Ini dia. Di halaman 163, angka di atas yaitu pembilang,
dan angka yang di bawah disebut penyebut. Ibu memotong kue menjadi separuh 10 bagian sama besar. 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Edo memakan 4 kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. Karena tadi kuenya 1 sudah dibagi 10, sedangkan Edo memakan 4 potong kue bolu. Berarti kalian harus, agar lebih mudah untuk mengerjakan, kalian harus membuat peta-peta seperti ini. Pembilangnya atau yang Edo makan 4 dan jumlah kue bolunya yaitu 10. Jadi kalian harus membuat 10 kotak agar lebih mudah untuk mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kalian arsir atau diwarnai, kalau diarsir seperti ini ya, diwarnai 4 atau yang dimakan Edo. Dimakan Edo. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Nah, yang 4 tadi, kenapa Bu? Yang diarsir atau diwarnai itu hanya 4 kotak. Karena 4 kotak itu sama dengan 4 potong kue bolu. Kalau penyebutnya harus tetap 10. Jadi kalian membuat kotaknya itu 10 sama besar kotaknya ya, jangan kecil-kecil, jangan tidak sama kotaknya, harus sama semua, diusahakan pakai penggaris. Jadi yang diarsir itu 4, berarti sisanya berapa? Dihitung yang tidak diarsir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 per berapa? Per 10, 10-nya itu tetap harus ditulis angka 10. Tugas yang ketiga, pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, ini jadi kalian membuat 1, 2, 3, 4 gambar kotak seperti ini ya. Lalu kalian juga menuliskan lambang bilangan pecahan di sampingnya. Caranya mengerjakan yaitu menarik garis. Yang pertama, nomor 1, yang diarsir itu 2. Kalian cari pembilangnya 2 atau angka yang di atas yaitu 2. Ini ya. Setelah itu penyebutnya. Dihitung penyebutnya itu semua kotak. Kalau penyebut itu semua kotak. 1, 2, 3. Berarti ini betul. Berarti kalian hanya menarik garis seperti ini. Nah, ini ya. Hanya seperti itu. Tolong digambar serta diarsir atau diwarnai seperti ini. Persis seperti contoh soal. Tugas yang terakhir. Sekarang cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Kalian mulai saat ini harus menyediakan penggaris. Ya, penggaris, pensil, penghapus itu wajib untuk matematika supaya tidak terlalu banyak tip X apabila menggunakan bolpen. Jadi Ibu sarankan memakai pensil khusus matematika saja. Bu, kalau bulatan seperti ini menggunakan penggaris apa bisa? Tidak bisa. Kalian bisa menggunakan koin atau tutup lem atau bisa menggunakan plester yang kecil. Lalu cara membaginya atau menggarisnya itu menggunakan penggaris. Ini caranya bagaimana? Ini kalian menggambar terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5.
cara menggambarnya ya harus sesuai seperti ini, jangan terlalu kecil juga. Setelah itu, kalian disuruh untuk mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Yang pertama, 1. Pembilang, berarti seperti contoh Edo tadi, yang dimakan Edo itu berapa? 4. Berarti yang di sini pembilangnya 1 yang harus diarsir. Seperti ini. Ya, kalian bisa mengerjakannya yang lebih rapi lagi, ini hanya contoh. Kalau ini Bu, 3. Duanya ini Bu, duanya ini tidak usah karena duanya ini jumlah kotaknya atau penyebutnya, tidak usah, berarti yang kalian kerjakan itu hanya angka yang di atas atau pembilang. 3 berarti yang diarsir 3 kotak. Ingat ya, pengerjaannya harus yang rapi. Bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan pensil biasa, lalu diarsir. Seperti itu ya, semoga kalian lebih paham lagi, bisa meminta bantuan orang tua atau kakak kalian, tetapi bukan berarti kalian bisa minta tolong untuk menuliskan. Kalian harus mengerjakan sendiri dengan tangan kalian sendiri, ya, begitu. Sekian tugas dari Ibu. Hanya ini saja pengumpulan tugas hari ini, yaitu besok hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.